Halo, sahabat Lavender, balik lagi sama Kasat. Nah, kali ini ada Muhammad Afif Zafar. Muzzafaris. Tepuk tangan dulu. FKUI 2024. Gokil. FK-nya Fakultas Kedokteran ya. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2024. Afif ya, benar panggilannya. Afif ini siswa intensif, super intensif program SIP yang persiapan UTBK SNBT 2024 kemarin. Walaupun ternyata UTBK-nya gelombang 1 hari pertama juga. Gelombang 1 dan hari pertama. Paling pertama. Sesi pertama, sesi pagi. Sesi pagi juga. Kalau tahu nggak Timothy sesi hari gelombang 2 ya? Timothy gelombang 2. Jadi nggak ada itu ya, apa namanya, mitos gelombang 2 lebih diterima, gelombang 1 lebih diterima, enggak ya. Ini ada bukti yang di gelombang 1 hari pertama diterima, yang di gelombang 2 juga ada yang diterima gitu. Jadi nggak ada tuh, percuma ambil gelombang 2, nggak akan tuh masuk FKUI gitu, nggak mungkin, nggak ada ya kayak gitu. Udah langsung terpecahkan di tahun kedua UTBK sama siswanya Bim Lavender. Udah selesai gitu. Rata-rata berapa masih ingat nggak? Rata-rata kemarin tuh 773 kemarin. 773 kalau tahun lalu tuh udah gede banget sebenarnya. Tahun lalu salah satu anak Lavender yang paling bersinar lah, si Evan Fredlin tuh masih di 760-an kalau nggak salah, dan dia diterima di 7 FK selain di SNBT, tapi nggak masuk FKUI anehnya, tapi masuk FKUGM. Berarti 7 FK dia 7 FK, FK UNS, FKUGM, apalagi ya, lupa sampai pokoknya 7 atau 6 ya, pokoknya yang kedokteran. Satu doang yang bukan FK adalah UI Aquaria. Ini emang agak-agak nih UI ini. nanti kita bahas, nanti Kasat bahas di video lainnya nih, ngomongin UI di UTBK SNBT 2024. Sebagai alumni pengen bahas aja sebenarnya. Paling tinggi apa? Paling tinggi kemarin tuh penalaran matematika di nilai 870. Iya. Penalaran matematika. Tapi kamu waktu ngerjain ngerasa gampang? Pas ngerjainnya tuh kan soalnya di penalaran ya. Iya. Jadi kalau dilihat soal baik-baik tuh nggak harus dihitung satu-satu, nggak harus detail. Iya sebenarnya. Kita larin aja, terus kita rubah ke rumus yang lebih gampang. Simplifikasi soal sebenarnya. Tapi ya itu berarti memang muternya 2 kali, belajar mikirnya 2 kali ya. Iya. Ini dibaca iya, disimplifikasi ya, dikerjain ya. Itu memang beda kalau 800 plus dah. 700 plus, tapi 800 plus penalaran matematika. Paling kecil tuh kalau nggak salah tuh di literasi bahasa Indonesia. Literasi berapa? Di 690-an. Tetap hampir 700 ya. 690-an. Nah itu gimana waktu ngerjain itu rasanya? Maksudnya ngantuk, berat, atau di tryout nih? Di tryout tuh literasi itu selalu paling jadi penyokong nilai dah pokoknya. Masa? Jadi penyokong kalau literasi. Di tryout pertama di Lavender. Di Lavender juga jadi penyokong. Nilainya paling gede. Oke. Literasi kan soalnya bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Tapi pas di UTBK asli, itu tuh lebih kayak gimana ya? Yang bacaannya emang sederhana bacaannya. Cuma di soal yang tanya tuh mirip-mirip. Jadi jawabannya tuh susah ditentuin. Jadi bukan kayak benar salah. Iya. Benar. Ini kayaknya juga benar deh. Ini kayaknya juga benar deh kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak enak banget. Jadi yang bikin kamu malah kaget, ini benar bukan sih? Ini kok benar sih gitu. Jadi ada ragu-ragunya di situ. Tapi soal waktu sebenarnya aman semua, atau ada yang udah berapa nomor lagi gitu? Soal waktu alhamdulillah aman. Semuanya nih? Iya. 7-7-nya. Berarti nggak ada yang kejar-kejaran gitu, kayak masih berapa nomor lagi ternyata udah berapa menit gitu. Soalnya lebih kayak yang nggak ngerti, ya udah langsung ngasal aja. Skip dulu. Ngasal dulu. Langsung ngasal. Ngasal.
biar nggak usah balik waktu. Iya betul. Lebih aman. Betul. Kamu ambil ngasal apa? Kemarin. Penalaran kuantitatif. Enggak, maksudnya huruf apa nih? A, B, C, D, E. Dulu pernah denger tuh dari teman, di kala ragu pilih C. Oh, itu yang diterapin. Iya. Karena katanya C itu cinta itu nggak boleh ragu katanya. Betul. Boleh. Jadi pokoknya seragu-ragunya ya udah jawab C. Kalau memang benar ya C, nggak apa-apa. Kalau soal yang apa tuh isian singkat, dapat juga di kamu waktu itu pas posisi bisa ngerjain atau enggak? Posisinya ada yang bisa ngerjain, ada yang nggak bisa ya udah langsung ngisi aja sembarangan. Tetap ada, tapi memang katanya sih nilainya tinggi tuh yang isian singkat itu, tapi sempat bisa ngerjain. Kalau ngasal kamu nulis tahu nggak? Udah lupa juga. Oke. Anyway, pokoknya itulah ya. Sekali lagi selamat ya udah masuk FK UI. Ini kamu the first in the family ya yang masuk kedokteran. Kamu anak keluarga inti ya? Di keluarga inti ya. Punya kakak ya? Nggak punya. Oh, nggak punya, emang anak pertama juga. Oke. Wah, lumayan nih punya adik. Nah, agak berat ya, nggak apa-apa deh. Nggak usah FK juga nggak apa-apa loh. Tapi kalau bisa, kalau ragu bisa ke lavender. Itu. Jadi kita bahas juga. Kamu tuh kemarin rame ada artikelnya tuh di Tempo. Oke. Katanya ternyata Afif ini dimasuk intensif di sini tuh sebelumnya udah masuk bimbel biru-biru itu tuh. Yang biru-biru itu gitu. Bahkan sebelumnya ya tulisannya sih biar bisa lebih fokus belajar keluar dari pesantren gitu. Benar gimana? Ada yang di ini nggak? Yang dari pesantren tuh lebih kayak gimana ya? Kan udah 5 tahun di pesantren. Oh, dari SMP? Dari SMP di pesantren. Oh, kelas 7, 8, 9, 10, 11. 11-nya sampai selesai ya? Selesai. Oke. Jadi pas kelas 12-nya tuh kayak, udah lama nih di pesantren nih. Kita pindah dulu buat ngejeda dulu nih. Biar fokusnya nggak kebagi di antara agama sama PTN. Oke. Kita fokus PTN dulu. Terus nanti setelah ini insya Allah nanti lanjut lagi agamanya. Oh iya benar-benar. Jadi yang penting masuk. Tapi FKUI udah di depan di pilihan nomor 1 dari dulu. FKUI itu dulu tuh lebih kayak cita-cita doang, nggak kerasa kegapai dulu. Oh, kayaknya jauh banget gitu loh. Oh, tapi ada keinginan tetap. Ada keinginan. Jadi makanya oke lah. Kita fokus kedokteran dulu. Tapi pilihan budaya kedokteran juga. Pilih fokus kedokteran dan PTN dulu. Oke, yang penting nanti habis itu mau belajar agama lagi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Di UI kan ini di belakangnya ada nih pesantren mahasiswa. Ini kan ada sebenarnya. Buat mahasiswa beneran. Ada buat mahasiswa pesantren mahasiswa ada Al-Hikam. Ada juga yang misal beasiswa tapi kamu nanti dapat pembelajaran agama kayak gitu juga ada. Jadi kamu diasramain terus nanti ini dan itu pun tes dulu mau masuknya. ada kayak pelatihan kepemimpinan gitu-gitu yang di ujung di depan UI itu ada tuh yang punya yayasan mana, ada yang agak lumayan jauh sedikit yang punya yayasan mana ada juga. Waktu itu teman Kasat banyak tuh yang bela-belain ke kampusnya agak lebih jauh sedikit karena dia mau masuk pesantren mahasiswa itu gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dilanjut nih belajar agamanya kalaupun kamu masuk UI gitu. Kalaupun masuk kedokteran gitu nggak apa-apa, tetap bisa aja gitu belajar. Berarti masih keluar masuknya tetap gampang. Keluar dikekang. Oh enggak. Tetap kayak mereka tuh ngasih jadwal gitu kayak biasanya kan pesantren juga banyak yang lebih banyak belajarnya misal pagi. Nah, pagi habis sebelum subuh gitu kan. Sampai subuh sampai jam 7 habis itu berangkat kuliah. Baru habis itu bisa lanjut lagi malam kegiatan apa. Karena udah mahasiswa udah lebih bisa fleksibel lah. Pesantrennya pun lebih fleksibel gitu. Anyway, jadi nggak apa-apa tetap fokus karena fokus mau PTN masuk terus pindah ke
karena deket rumah juga kan sebenarnya. Maksudnya sekolah yang yang kemarin dia yang SMA itu Cakrabuana ya, kita sebut aja Cakrabuana. Sebelumnya pesantrennya Husnul Khotimah ya. Udah banyak belajar, kamu udah banyak belajar di sana juga 5 tahun, terus 1 tahun di Cakrabuana karena ya deket rumah juga gitu. Terus lanjut belajar fokus PTN. Nah, tapi berarti 2 minggu hampir sebulan terakhir lah pindah ke Lavender gitu. Tahu Lavender dari mana deh? Lavender tuh tahu tuh dari tetangga. Oh, berarti nggak jauh ya, memang rumahnya Depok kan? Oke. Jadi emang dia tuh bilang, itu ada karantina yang bagus buat masa-masa yang mau masuk kedokteran. Siswa yang mau masuk kedokteran deh. Oke. Katanya emang juga persentase peluangnya tinggi kan. Iya. Jadi coba masuk sini. Oh, jadi coba nanya-nanya. Terus ya udah, jadinya emang pas masuk tuh emang diajak sprint sama gurunya terus. Oh iya. Dia kan masuk kelas super intensif. Rupanya emang bener-bener intensif. Jadi emang setiap subbab yang kita belum ngerti itu bisa dikebut terus sama dia. Oh, oke. Jadi mencakup semuanya, langsung terpelajari semuanya, enaknya itu. Oh ya, jadi kamu ngerasa beda lah ini, maksudnya kan kalau di super intensif tuh masuk jam 9 sampai jam 4 sore. Sebenarnya kami sih banyak yang pulang lebih malam gitu kalau mau gitu. Jadi ada belajar mandiri kita kan juga banyak soal. Tapi itu tadi kalau sama guru dihajar terus tuh berarti ininya, materi-materi yang belum kekejar kamu lanjutin terus. Nah itu padahal kamu tadinya ditawarinnya malah karantina sebenarnya. Kenapa nggak jadi karantina? Soalnya mikirnya tuh kayak, aduh kalau karantina tuh nanti kan katanya karantina nggak boleh pegang HP ya? Ya, selama belajar. Sampai malam. karena belajarnya kalau karantina sampai jam 8 malam. Bagusnya gitu sih. Iya. Cuma gimana ya? Kan kebetulan juga aplikasi belajar saya semuanya di HP. Oh, banyak juga ya selain yang dari Lavender. Dan kebiasaan juga kalau abis TO Lavender nih, kan buka-buka lagi soalnya. Iya, udah ada pembahasannya. Iya. Jadi lebih biasa pakai HP terus selama setahun ini. Sampai ditarik beraben. Oke. Jadi karena udah kebiasaan ini, ya udahlah ini. Tapi biar tetap pakai HP, karena kamu tekun tuh, pasti bisa tuh belajar kalau pakai HP, tetap bisa belajar ya, nggak dikit-dikit buka sosial media gitu. Sosmed tuh sebulan terakhir udah saya matiin.